teman-teman, selamat datang di talk show Suara Kita. Nah, hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting, yaitu tentang bullying. Pasti teman-teman bertanya-tanya mungkin apa itu bullying. Tapi menurut saya, bullying ini sudah sangat tidak asing lagi karena sudah terjadi di mana-mana. Bullying ini adalah sifat yang melukai seseorang secara sosial, verbal, atau mungkin di dunia maya seperti di sosmed. Nah, tujuan bullying ini untuk mempermalukan orang, menyakiti orang, membuat orang lemah dan tidak berdaya. Mungkin lebih dalamnya lagi kita akan membahas ini dengan teman-teman saya. Di sini saya tidak sendiri, saya ada bersama teman saya itu. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Safira Iramaya Kakambong. Hai, aku Aulia Dinda Pramesti. Hai, dan aku Anita Salhaj. Nah, di sini aku punya 3 pertanyaan untuk teman-temanku. Mungkin kalian bisa pilih. Oke, siapa yang mau membuka pertanyaannya duluan? Oke, pertanyaan untuk Arnita. Apakah hukuman saja cukup untuk menghentikan bullying? Menurut saya, hukuman itu tidak terlalu membuat pelaku jera, karena hukuman itu hanya membuat satu kesalahan itu tertutupi saja. Karena mengapa tidak cukup? Hukuman hanya bisa memberikan efek jera yang sementara, lalu tidak akan menyentuh akar masalah karena perlu pendekatan pendidikan karakter, empati, dan komunikasi agar pelaku memahami dampak perbuatannya itu sendiri. Dan sekolah, keluarga, dan teman sebaya harus terlibat aktif menciptakan budaya saling menghormati, bukan sekedar takut pada hukuman. Jadi hukuman itu tidak terlalu berdampak kepada pelaku karena mungkin dalam benak pelaku, kalau hukuman hanya bisa membuat solusi atau masalah itu teratasi. Karena banyak juga kasus-kasus yang terjadi di sini di zaman ini. Banyak orang yang sudah kena hukuman sampai di penjara, dikeluarkan dari sekolah. Tapi setelah itu mereka melakukannya lagi. Ya. Tapi sebenarnya yang membuat mereka kayak sadar dengan perilaku mereka itu sebenarnya bukan karena hukuman ya. Sebenarnya itu kayak dari kesadaran hati mereka sendiri kan. Kayak ini perbuatan yang tidak baik. Makanya harus butuh ini kayak bimbingan, dukungan orang lain. Lingkungan orang tua juga, lingkungan sekitar juga itu penting untuk membentuk karakteristik kita itu seperti apa. Mungkin hanya itu, akan dilanjutkan dengan pertanyaan yang lain. Oke, boleh. Nah, pertanyaan untuk Aulia Dinda. Korban bullying juga bisa tanpa sadar menjadi pelaku di kemudian hari. Nah, itu seperti apa kira-kira ya? Nah, hal itu bisa saja terjadi dan mungkin banyak sudah terjadi di zaman seperti sekarang ini karena beberapa korban yang tidak mendapatkan dukungan atau pemulihan secara emosional dan mental mereka itu memilih untuk meniru perilakunya dari pelaku. Jadi supaya mereka itu bisa membalas sifatnya pelaku tersebut sebagai pelampiasan dan amarah. Juga melampiaskan amarah mereka dan juga mereka bisa merasa puas gitu loh. Jadi itu bisa disebut sebagai siklus bullying, di mana korban itu akhirnya bisa melakukan hal yang sama pada orang lain agar merasa lebih kuat. Karena itu penting memberikan dukungan mental pada korban agar hal tersebut tidak terjerumus ke hal-hal yang lebih dalam lagi dan lebih fatal lagi hukumannya, seperti itu. Mungkin dia ingin orang lain merasakan apa yang dia rasakan. Iya, betul. Mungkin mereka juga kayak mau cari perhatian atau kurangnya perhatian dari orang tua mungkin ya menyebabkan mereka seperti itu. Atau bisa jadi juga karena mereka tidak memiliki teman. Jadi dengan membuli orang lain itu siapa tahu mereka bisa merasa mendapat
ada teman begitu. Makanya mereka ingin menjadi orang lain, Iya. ingin menjadi pelaku. Iya, betul. Dan mungkin karena mereka butuh validasi dari sebelumnya yang mereka tidak dapatkan, jadi mereka meniru pelaku dengan cara seperti itu. Iya. Nah, ini yang membuat kenapa bullying ini tidak akan hilang dari jiwa-jiwa anak-anak muda sekarang. Iya, betul. Jadi untuk teman-teman, siapapun yang menjadi korban, yang menjadi pelaku, coba kalian berpikir lebih sadar lagi, kayak apa yang kalian dapatkan dari membuli orang lain. Nah, yang sudah menjadi korban dan membuat hal itu lagi, apa yang kalian dapatkan lagi dari itu? Oke, mungkin akan dilanjutkan dengan pertanyaan Safira. Nah, mengapa banyak pelaku bullying tidak menyadari bahwa tindakannya termaksud kekerasan? Jadi alasan mereka tidak menyadari bahwa perilaku mereka itu merupakan tindakan bullying karena candaan berlebihan sering dianggap wajar di lingkungan sekolah dan pertemanan. Banyak orang mengira mengejek atau mempermalukan itu hanya hiburan, padahal sudah masuk kategori kekerasan psikologis. Kurangnya edukasi tentang empati dan batas bercanda juga membuat pelaku tidak sadar kalau perilakunya menyakiti orang lain. Nah, kan di zaman sekarang ini mungkin memaki, mengeluarkan kata-kata kotor itu bagi mereka itu hal yang biasa. Padahal mereka tidak sadar. Tidak semua orang mau dan tidak semua orang merasa itu hal yang biasa. Menurut mereka itu terlalu melukai hati mereka. Iya, itu hal yang sesederhana itu ternyata bisa berefek banyak, bahkan sampai ada yang berani untuk melakukan bunuh diri dari efek samping bullying ini tersendiri begitu loh. Iya, karena kasus bunuh diri ini sudah seperti tren. Iya, Seperti betul. tren yang sering terjadi di kalangan anak-anak muda sekarang. Iya. Aku juga punya pesan untuk para korban. Kalau kalian mengalami bullying, kalian harus berani melawan. Jangan kayak terima-terima aja perlakuan jelek dari pelaku itu. Kalian jadi harus berani melawan ya. Benar. Dan untuk para korban, saya harap tidak melakukan dan meneruskan perilaku-perilaku menyimpang seperti membuli tadi untuk merasa tervalidasi. Ya, supaya sifat bullying ini bukan menjadi sifat turun-temurun dari anak cucu nanti ke depannya, seperti itu. Karena kita anak muda itu adalah masa depan bangsa. Kita Iya. yang akan melanjutkan mimpi-mimpi bangsa kita. Nah, jadi untuk teman-teman yang mendapat perlakuan seperti itu agar segera melapor. Atau mungkin ada teman-teman dekat yang bisa menjadi tempat cerita. Iya, atau bahkan organisasi-organisasi di sekolah juga sebenarnya sudah banyak ya. Iya. Jangan takut untuk bersuara. Iya. Ada lagi mungkin teman-teman yang bisa disampaikan untuk para korban, untuk para pelaku. Mungkin. Ini juga. Sebagai korban, kalian jangan takut untuk mengambil hak kalian sebagai korban karena para pelaku ini akan didenda dengan hukumannya mereka masing-masing. Dan kalian punya privilege untuk menyuarakan hak kalian sendiri. Oke. Mungkin pembahasan kita sudah terlalu panjang. Iya. Dan waktu sudah menunjukkan sudah berapa menit. Oke, teman-teman, mungkin itu saja. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain hari. Dan untuk para teman-teman saya mohon maaf bila ada salah kata atau perlakuan yang tidak enak. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Behind the scene.